dengan luas wilayah sebesar 15,04 km persegi. Mayoritas penduduk di Desa Sucopangepok bermata pencarian sebagai petani sayuran. Sayuran merupakan tanaman yang memerlukan ketersediaan air yang mencukupi untuk memberikan hasil pertumbuhan dan produksi secara optimal. Pada saat musim hujan, ketersediaan air untuk pemenuhan kebutuhan irigasi mencukupi. Namun, pada saat musim kemarau, air sulit didapatkan sehingga dapat mengancam pertumbuhan sayuran. Oleh karena itu, diperlukan teknologi guna pendistribusian air yang efektif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Universitas Jember dan PT SWES bekerja sama dengan petani sayuran untuk membuat teknologi jaringan irigasi menggunakan sistem perpipaan. Teknologi jaringan irigasi perpipaan merupakan sistem irigasi yang penyalurannya menggunakan bahan pipa sebagai sarana pendistribusian air yang lebih efisien serta mampu meminimalkan potensi kehilangan air di sepanjang saluran irigasi. Keunggulan dari sistem irigasi perpipaan ini antara lain proses pemasangannya relatif mudah, perawatan sederhana, bahan pembuatannya mudah didapatkan, serta dapat meningkatkan efisiensi penyaluran air. Penyaluran air di Desa Sucopangepok menggunakan sistem perpipaan ini dilakukan dengan cara air yang berasal dari sumber dialirkan menuju saluran irigasi kemudian didistribusikan ke areal persawahan. Panjang jaringan irigasi sistem perpipaan ini yaitu sekitar 500 meter. Harapan dibangunnya jaringan irigasi sistem perpipaan di Desa Sucopangepok dari program Kemitraan Kelompok Tani Benih Sayuran di Dusun Lengkong, Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbu, Kabupaten Jember yaitu dapat mendukung usaha pertanian mereka serta mampu meningkatkan produktivitas sayuran khususnya pada saat musim kemarau. Baik, itu video kebetulan kita buat karena selain untuk luaran juga kalau di UNED itu ada namanya kolokium. Nah, ini mungkin juga kalau belum dilakukan perlu ditiru ya. Jadi salah satu fungsi praktis kolokium itu adalah memfasilitasi dosen-dosen supaya bisa mengisi BKD-nya. Jadi kalau misalnya artikel kita belum terbit, pengabdian itu kan bisa diklaim di PKD kalau sudah didiseminasikan atau sudah dimuat ya di dalam satu jurnal. Jadi di samping kita membuat jurnal, itu bagus juga jurnal pengabdian itu sangat kurang ya. Sementara semua orang harus melakukan pengabdian. Nah, itu pasarnya kan di situ. Sehingga sangat bagus kalau misalnya sudah punya jurnal pengabdian. Yang kedua, kita akali, ya kita antisipasi dengan kolokium. Jadi mengundang semua peneliti yang mendapatkan hibah, pengabdian maupun penelitian untuk mempresentasikan hasilnya. Nanti itu dimuat di proceeding. Jadi minimal sudah didiseminasikan itu sudah bisa dimasukkan ke dalam PKD. Jadi itu fungsinya ya. Nah, ini mungkin kalau belum dilakukan di Uniprima perlu mencontoh ini. Artinya tidak hanya bagaimana memotivasi dosen untuk mendapatkan hibah pengabdian, tapi juga bagaimana menyelamatkan dosen-dosen untuk bisa mengisi BKD-nya. Karena BKD itu kan wajib. Nah, ini tidak apa-apa dibikin event seperti itu. Jadi misalnya kayak di sini sebentar saya tampilkan ya. Ini misalnya, nah ini kolokium. Jadi yang tadi itu sudah kita laksanakan kan, kemudian kita presentasikan ya di kolokium hasil-hasil penelitian Universitas Jember misalnya begitu. Nah, ini luaran dari pengabdiannya tadi semuanya sudah ada di sini ya. Kemudian ini latar belakangnya ya. Kemudian ini permasalahan dan solusi, metode pelaksanaan ya kita juga tampilkan. Setelah itu ini hasil pelaksanaan kegiatan ya. Kan begitu aja. Kalau pengabdian kan asal sudah dilaksanakan kan berarti sudah sah, kita sudah selesai gitu ya. Jadi strategi kita di dalam melakukan pengabdian adalah bagaimana institusi ini bisa berkiprah di masyarakat dan punya nama di masyarakat, kemudian menjalin kemitraan dengan masyarakat ya. Karena
ya kita kan melayani pendidikan di masyarakat itu ya. Dan mungkin hanya kalau di ketentuan Dikti itu kan kita wajib mengalokasikan minimal 40% dana hibah pengabdian itu diserahkan kepada mitra dalam bentuk ini kegiatan ya, dalam bentuk kegiatan. Ya mungkin dibelikan pipa kalau saya di sini dan seterusnya itu. Ya, walaupun hanya 40% mungkin nilainya nggak terlalu banyak, tapi masyarakat desa yang kita dampingi, yang kita jadikan mitra itu akan sangat berterima kasih dan akan berkesan sekali. Ya, akan terkesan sekali dengan apa yang kita lakukan. Nah, itu manfaat pengabdian kalau menurut saya di situ ya. Jadi kita turun ke desa, kemudian orang desa juga tahu oh ada universitas, kemudian ada kegiatan ini, mereka akan sangat berterima kasih. Syukur lagi sangat bermanfaat bagi mereka. Kayak misalnya saluran irigasi ini kan sangat bermanfaat untuk mereka ketika musim kemarau gitu. Nah, yang seperti ini bisa direplikasi di banyak tempat. Terus yang ini kegiatan pembuatan pupuk organik dan pestisida nabati itu juga bisa kita lakukan. Nah, ini kita juga mengundang orang desa untuk apa namanya di kelas kita gitu misalnya. Kita juga bisa berkegiatan di lapangan. Ya sebetulnya bagus pengabdian itu ya. Apa namanya sangat bagus lah untuk bagaimana dosen itu tidak hanya ngajar di kampus gitu loh ya, tapi juga berkiprah di masyarakat dan itu difasilitasi. Cuma sayangnya dana pengabdian yang disediakan oleh DRTPM itu sangat terbatas, sehingga kita harus punya strategi berikutnya adalah ada banyak proyek-proyek yang sifatnya seperti pengabdian ya, tidak melulu penelitian. Nah, ini yang mungkin bisa kita gunakan untuk menggerakkan Tridharma di universitas yang kita berada di situ gitu loh. Ya. Saya kira itu ya, saya tidak bisa cerita panjang lebar ya terkait dengan ini ya. Saya kembalikan ke moderator. Jadi intinya tidak terlalu sulit lah untuk mulai dari perencanaan pengabdian sampai dengan pelaksanaan ya itu ya begitu. Monggo Mas Samsul Rizal tadi ya. Ya, Prof. Baik, terima kasih atas pemaparan dan penyampaian yang dibawakan oleh kita pada pagi hari ini. Jadi terkait tentang bagaimana penulisan pilot PKM, pelaksanaan serta hingga sampai luaran. Tadi sudah ada beberapa contoh judul yang telah diterima di kementerian. Ada juga beberapa bagaimana metode pelaksanaannya serta bentuk-bentuk luaran yang telah dipaparkan, diperlihatkan tadi dalam video YouTube. Nah, untuk itu kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berdiskusi. Kami persilakan untuk buka dulu untuk 2 orang peserta bertanya. Ya, silakan Bapak Hamba Uko dari Fakultas Fakultas. Terima kasih Pak Samsul Rizal selaku moderator. Saya hormati Bapak Prof. Dakto selaku narasumber. Ini ingin curhat ini sedikit ini Prof. Iya, saya tadi mohon maaf saya tadi terlambat karena mau masuk ke ruangan itu ada yang curhat satu, terus ada lagi ibu-ibu yang curhat panjang itu harus dengerin. Jadi mohon maaf, monggo Pak. Sekarang di ruangan lebih berarti curhatnya nanti didengar oleh orang banyak loh Pak. Iya, enggak apa-apa Prof. Ini terkait masalah judul ini Prof. Iya. Biasanya kan kita berkaca Prof dari sekian banyak judul penelitian itu termasuk di daerah di luar Sulawesi. Bahwa judul-judul itu kalau dilihat di mana celah yang bisa kita masuki untuk dijadikan judul juga khususnya kami di Uniprima. Karena melihat judul-judul yang ada itu sudah lengkap ya. Iya, sudah dimasukkan semua. Nah, sementara kondisi masyarakat kita kan di daerah di luar Sulawesi kan sama juga di sini. Iya, betul Sehingga kadang-kadang menjadi penghambat kita untuk membuat judul
wah nanti kita bikin judul ini sudah Sama. ada sebelumnya. Ya. Ya, itu yang biasa menjadi tantangan dan hambatan kita untuk mengusung judul. Padahal peluang-peluang judul itu banyak. Ya. Cuma mungkin ini yang kami minta juga saran petunjuk bahwa judul itu dengan kondisi kami di Sulawesi ini dengan banyak hal yang bisa kami angkat, tidak bertabrakan dengan misalnya judul-judul yang ada di Jawa karena beda tempat. Jadi saya kira seperti itu, akankah ini sangat berpeluang juga untuk kami di sini semua. Untuk saya kira semua prodi yang lain demikian, Prof. Ya, jadi saya kira itu, Prof. Saya persoalan judul ini, Prof. Terima kasih banyak, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Bapak Amboko dari Fakultas Fakultas dari pertanyaan yang sangat menarik tadi yang ditujukan kepada pemateri kita terkait judul, bagaimana mentaktisi judul yang telah beberapa yang telah dipakai apalagi di daerah lain. Nah, itu bagaimana mentaktisi, memunculkan ide-ide yang kreatif. Baik. Masing-masing, silakan. Ya. Menurut saya kalau pengabdian itu kan boleh, Pak. Jadi yang kayak tadi saya kan menerapkan pipanisasi ya. Pipanisasi itu bisa untuk irigasi, bisa untuk saluran air minum ya, atau MCK gitu ya. Untuk konsumsi lah, air konsumsi. Kalau di daerah pegunungan itu kan tidak hanya di Jawa, di luar Jawa juga sama, kan sama-sama Indonesia gitu. Itu kan juga masalahnya sama ya. Ya nggak usah terlalu banyak mikir kalau menurut saya, karena jenengan tuh ketua LP2M jadi banyak mikirnya daripada praktisnya. Kalau saya pendekatannya pragmatis saja, pakai ATM, Pak, amati, tiru, modifikasi gitu aja, itu boleh. Jadi kalau judulnya sama ya diganti lokasinya, itu kan di Jawa, ini kan di Wajo, beda gitu, konteksnya sama. Yang penting mitranya sudah kita kita datangi dulu, sudah sepaham. Ini kalau diterima kegiatannya akan seperti ini. Jadi boleh, Pak, pakai ATM, jangan pakai ATP. ATM itu amati, tiru, modifikasi. Kalau ATP amati, tiru, plug, nah itu tidak boleh. Ya itu bisa. Terus tadi kan saya sudah warning juga di sini, jangan terlalu banyak mikir. Artinya ya ini mekanis saja sudah buat gitu. 1 jam sebelum deadline itu kan bisa dianu. Yang penting SPM-nya sudah, mitranya sudah kita pegang, mana mitra yang kira-kira akan menjadi sasaran kita gitu. Kalau judul-judulnya kan tadi juga tidak ada acuan ya, relatif sama gitu. Ya mungkin spesifikasinya adalah karena itu di Wajo ya, masyarakat misalnya pedalaman dan sebagainya. Itu yang bisa kita angkat gitu. Itu. Seperti itu Bu, di orang itu. Ya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih, Prof. Ya, selanjutnya kami masih membuka pertanyaan. Mohon izin. Suara saya terdengar? Agak sedikit ini Bu, ada gangguan sedikit. Ya, terasa. Ada suara mobil yang masuk ke Zoom. Bagaimana, Pak? Masih keras. Masih ada suara. Ya. Ibu Sri Hardianti pakai headset atau tidak? Tidak, Pak. Bisa dipakai headset. Tidak ada. Oke. Begini Pak, saya cuman mohon izin Prof, saya mau men-share screen apa yang sudah kami susun bersama tim. Kebetulan yang tadi bicara Pak Ambo Upa ini sudah kedengaran jelas Pak? Pak Rijal? Ya, silakan. Kebetulan Pak Ambo Upa ini sudah menyusun bersama tim mengenai konsep dari pengabdian masyarakat yang akan kami share. Mohon izin Prof, kalau bisa saya share screen, boleh Prof? Saya juga sudah share di tugas, tapi mungkin Prof tidak baca, jadi
Saya langsung silakan di share screen kalau. Oh iya. Ini masih belum selesai Prof, tapi saya mohon arahannya Prof untuk bisa lebih memberikan masukan. Kelihatan Prof? Kelihatan. Baik. Ya, saya mohon izin Ibu Sri Hardianti karena suaranya agak Iya, mengganggu mungkin saya sedikit aja ya, yang Bu. share gitu dah Bu. Ada di anu dah, ada di sudah di upload kah? Sudah Prof. Oke, saya buka ya, apa namanya Google Drive-nya. Sebentar. Google Drive ini yang mana ya? Sudah kelihatan saya share Google Drive? Yang Mina Padi Prof, yang aku upah. Ya, tugas proposal PKM. Ini yang nomor berapa? 1, 2. Ya, atas nama Mbak Upa. Ya, Mbak Upo ini. yang ya nomor 2. Oke. Nah, ini kan sudah ya. Kemitraan masyarakat judulnya. Ya, ini juga bisa. Nah, kalau ini spesifik di Wajo, ditambah aja di kecamatan apa, kabupaten apa gitu, saran saya. Ya. Nah, kan nanti kalau misalnya ada pemerataan, ini kan sudah dapat. Nah, ini yang Wajo yang belum dapat, itu kan bisa juga seperti itu. Jadi ditambahkan kalau seperti ini kan sudah umum ya, pestisida alami, kemudian tapi ditambah lokasinya yang spesifik di mana gitu, di judul. Biar sekalian apa namanya menunjukkan lokasinya. Kemudian ini salah satu masalah solusi yang ditawarkan. Ya ini sudah bisa lah apa namanya abstraknya gitu kan. Cuma mungkin luarannya lebih spesifik ya. Apa namanya perlu ditambahkan misalnya akan menghasilkan, kan luaran wajibnya itu ada video, kemudian artikel di jurnal Sinta 2 atau apa gitu di jurnal pengabdian, kemudian apa namanya video tadi artikel di media massa, terus kemudian berapa mahasiswa yang dilibatkan, terus konversi SKS-nya. Sambil yang ini kan 500 kata toh, saya kira masih banyak ini. Ini kan hanya nggak nyampe lah 500 ini, jadi bisa ditambahkan luarannya yang belum. Oke. Kemudian pendahuluan tidak lebih dari 2000 kata. Pendahuluan ketahanan pangan, permasalahan serangan hama, konsep pengendalian hama terpadu, kemudian ini kan berarti analisis situasi ya, akan kondisi mitra. Nah ini sudah ya saya kira bisa sudah ada, hanya mungkin perlu di permasalahan kalau dia PKMS itu minimal 1 bidang kan, tidak harus 2 bidang, artinya produksi aja. Ini kan mungkin masalah produksi ya terkait dengan pengendalian hama dan penyakit. Ya saya kira sudah masuk ya. Sudah masuk, terus kemudian tujuan sudah ada, solusinya kan dengan pertanian organik tadi ya, supaya lebih tahan terhadap hama itu ya, ya bisa aja sudah. Terus kemudian analisis itu ini apa langkah-langkahnya, metode pelaksanaan, ini mungkin survei aja ya, survei sebelum kegiatan pengabdian ya ini kan, supaya bisa melakukan analisis situasi atau observasi lapangan, kemudian penyuluhan, pendampingan, evaluasi ya. Oke sudah masuk. Terus kemudian teknologi spesifiknya yang mana ini ya Bu ya, teknologi spesifik. Oke ini perlu nanti ditambahkan penjelasan kan, ada gambar ada penjelasannya, lokasi mitra ya. Ya cukup saya kira Bu, sudah bisa. Hanya tadi di apa namanya di luaran ya, sama
lebih dispesifikasi gitu. Agroteknologi, agribisnis, ini dosen juga ya, Harmin Adijaya Putri. Iya, Prof. Oke, ya 3 orang dosen, mahasiswanya 3. Saya kira bisa ya, cukup itu. Iya, Prof. Terima kasih banyak, Prof, atas masukannya. Sedikit, moderator. Ya, silakan. Ya, mohon izin Prof. Jadi ini saya juga mau kembali ini Prof. Karena ini kan sasaran mitranya adalah kelompok tani. Ya, jadi salah satu permasalahan intinya di sini Prof, pengendalian hama secara terpadu, dan inti lebih spesifik lagi pengendalian hama dengan menggunakan sistem minapadi. Jadi di samping juga hama, juga pengendalian gulma misalnya dengan menggunakan minapadi dengan memanfaatkan ikan sebagai pengendali baik hama maupun gulmanya. Nah, cuma ini saya pikir apakah ini Prof masuk ke PKM ataukah sasarannya ke PKMS? Karena ini kan terkait mitra, ada mitra ke kelompok tani. Baik, kalau mitranya kelompok tani sebaiknya PKM aja Pak, yang dananya lebih tinggi. Saya Prof. Ya. Kalau bisa, nanti pas saya ke sana itu kita bahas, mungkin bisa diusulkan di Kedereka ya. Jadi di samping diusulkan PKM, nanti diperbaiki lagi ya. Kemudian kita coba diusulkan di Kedereka. Dananya lebih besar Kedereka itu. Oh iya, boleh Prof. Ya, makasih banyak Prof. Oke. Saya kira itu kita lanjutkan atau ada pertanyaan lagi? Ya, baik, terima kasih Prof atas penjelasan diberikan. Ini sudah tambahan juga Prof, juga masih ada draft proposal yang masuk dari Fakultas Ilmu Sosial. Baik, saya buka satu persatu ya proposalnya. Yang belum ini sudah ya Muhammad, sebentar, lupa share screen sebentar. Ini saya tutup aja dulu. Terus tadi ke ini ya, tadi Pak Ambo UP, terus yang sekarang Muhammad Aris sudah kan ini kemarin? Ibu Erna. Yang belum sama Bu Erna ini ya. Ini PKMS, oke. Benar, saya agak kagok dengan salah lagi. Mana tadi? Memperbesar. Pelatihan dan pendampingan penyusunan rancangan peraturan desa melalui Tudang Sipulung dengan metode brainstorming. Ya, bisa juga. Atau judulnya pakai PKM penyusunan rancangan peraturan desa ini, gitu juga boleh, setelah ya. Nanti kemudian ini berarti outputnya pelatihan dan pendampingan, berarti nanti outputnya rapertes ini ya. Siap. Rancangan peraturan desa, oke. Berarti sasaran kelompoknya adalah yang ketiga, kelompok masyarakat non-produktif ya. Siap, Prof. Ya, iya. Terus kemudian manfaatnya nanti ada peningkatan pelayanan, misalnya begitu. Keterampilan, ya peningkatan keterampilan sama layanan itu. Ya, saya kira bisa masuk ke PKM maupun PKMS.
tinggal apa namanya, PKM dan PKMS itu kan lebih dibatasi pada si pengusulnya ya. Itu sama kalau PKM itu ada 2 bidang, kalau PKMS minimal 1 bidang gitu. Ya. Ya. Jadi tapi Prof ini permisi ini berarti bisa ke PKM ya Prof? Bisa. PKM yang mitranya yang golongan ketiga, kelompok masyarakat non produktif itu. Nah, nanti berarti bidangnya yang harus diperbanyak ya. Apa yang bisa diklaim di sini? Misalnya pertama pembuatan pendampingan pembuatan raperdesnya. Pendampingan pembuatan raperdes, Prof. Terus yang kedua apa ya? Nanti dicari dulu Bu ya, apa namanya masalah yang kira-kira 2 bidang itu bisa kelihatan jelas gitu. Karena minimal harus 2 bidang kan. Misalnya produksi dan pemasaran. Itu kalau yang di UMKM. Tapi kalau yang di apa namanya masyarakat umum itu berbeda. Bentar, atau kita buka dulu ya, apa namanya panduannya ya. Siap, siap. Yang hari yang kemarin. Bentar. Ayat 3. Nah, kan ini PKM ya. Nah, ini masuk ke sini. Yang ketiga, mitra sasaran masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi. Ya kan berarti bisa sekolah, PAUD, SD, SMK, Karang Taruna, kelompok ibu-ibu rumah tangga, kelompok anak jalanan, RT, RW, dusun, desa kan, puskesmas, posyandu, pesantren dan sebagainya. Kan berarti masuk mitra yang ketiga. Masuk mitra yang ketiga, ya. Terus mitra yang ketiga, ini kan ada ketentuannya jenis permasalahan yang akan kita klaim ya. Untuk kegiatan yang tidak bermuara pada bidang ekonomi, wajib mengungkapkan rinci masalah yang diprioritaskan untuk diselesaikan, seperti berarti peningkatan pelayanan, peningkatan ketentraman masyarakat, memperbaiki atau membantu fasilitas layanan dan lain-lain. Nah, ini yang harus bisa dimunculkan 2 kata kunci dari sini itu di proposal tadi. Oke, kita kembali ke proposal ya. Ini kembali ke sana mata dan pendamping wawancara pertama. Maksud satu Mana? buat udah ya. Sama. Dia maksud anak kan orang. Jadi ya bisa. Apapun contohnya apakah sudah iklannya sudah berlalu? Siapa yang iklan tadi? Baik, raperdesnya itu untuk apa Bu? Raperdesnya ini kebetulan Prof dari analisis permasalahannya yaitu dari hasil observasi lapangan kami menemukan untuk raperdesnya belum ada pada saat itu, sehingga kami mencoba untuk melakukan pendampingan dengan menggunakan metode tudasi pulung dengan pendekatan brainstorming. Ya, nanti kalau sudah ada raperdes, manfaatnya bagi desa apa kira-kira? Manfaatnya di sini dari hasil keluhan masyarakat pada saat kami kunjungan, pernah ada penyusunan raperdes tapi tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Jadi dengan adanya metode tudasi pulung dengan brainstorming ini berupaya raperdes itu dibuat dengan melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga ini bermanfaat bahwa ini dapat dipublish dan diketahui oleh masyarakat yang selama ini mereka tidak ketahui, Prof. Berarti masuk gini ya, apa namanya, selain peningkatan pelayanan juga peningkatan ketentraman masyarakat gitu. Siap, Prof. Arah saya ke sana ya. Nanti setelah raperdes jadi itu ada enggak aspek-aspek pelayanan yang diharapkan meningkat dari mitra? Ada Prof untuk peningkatan layanan, misalnya dalam pelayanan terkait dengan peraturan desa yang sebelumnya tidak
terpublish ke masyarakat, ini bisa masyarakat lebih ketahui terkait peraturan di desa, Prof. Ya, contoh praktisnya apa Bu misalnya? Ngurus KTP gitu atau ngurus akta tanah gitu. Misalnya untuk yang paling minimal, Prof, di sini misalnya mengurus surat keterangan di desa. Ya, mengurus surat keterangan apa saja di desa sudah ada prosedurnya, masyarakat tahu bayarnya berapa gitu, tidak ada misalnya pungli dan sebagainya gitu ya. Nah, terus selama waktu pelayanannya misalnya dengan ditambahkan sistem informasi itu menjadi lebih cepat gitu. Nah, itu berarti harus didetailkan di situnya Bu untuk melihat bidang yang ditangani. Kalau sebelumnya kan tidak ada kejelasan, misalnya ya saya mau ngurus akte kelahiran nih misalnya di desa itu, terus prosedurnya seperti apa itu nggak transparan sehingga masyarakat mungkin bingung, terus butuh waktu lebih lama untuk kanan kiri siapa yang harus dihubungi. Nah, dengan adanya peraturan desa itu nanti dibuat SOP, dipampang di desa misalnya prosedur pelayanan KTP atau akta kelahiran itu ya dibuat informasinya, kemudian sistem pelayanannya ditingkatkan kecepatan dan ya biayanya sih, kalau biaya kalau perlu ada ya enggak apa-apa, tapi kecepatan pelayanan itu penting ya. Itu mungkin itu bisa diklaim di situ. Satu, berarti kan peningkatan layanan. Terus kemudian ya dari aspek penyusunannya karena melibatkan masyarakat tahu apa yang harus dilakukan kan, sehingga itu menyebabkan ketentraman itu terjamin. Ya mungkin bisa diklaim dari dua aspek itu ya. Dua aspek dari segi ketentraman dan segi pelayanan masyarakat. Ya, gitu. Nah, tinggal diprioritaskan yang mana dulu. Kalau misalnya ketentraman dulu, karena ini masalah hajat hidup orang banyak, ya supaya ada demokrasi, maka ditekankan prioritasnya adalah adanya ketentraman. Masyarakat kalau dilibatkan itu menjadi dia seolah-olah dihargai itu. Nah, berarti itu prioritasnya itu. Maka kita tulis di sini bahwa kegiatan ini sepertinya sepele karena hanya FGD kan. FGD di tingkat desa, tapi ini penting untuk ketentraman itu harus melibatkan masyarakat. Itu poin satu. Berarti kan proses penyusunan perdesnya. Nah, sekarang setelah perdes itu jadi, maka imbasnya atau dampaknya adalah adanya peningkatan layanan tadi. Terus diceritakan detailnya gitu. Saya kira gitu ya. Itu berarti analisis situasinya ya. Nanti kalau belum tertulis di sini, ini kan sudah ada. Selama ini misalkan rancangan desa, nah ini sudah ada ya. Berarti ini prioritas ke ketentramannya ya. Kemudian yang manfaat dari perdes itu mungkin perlu ditambahkan di sini ya. Permasalahan mitra. Oh, ini sudah ada masalah-masalahnya. Kemudian solusi permasalahan. Uji coba, rancangan, monitoring. Ya, saya kira bisa. Kemudian metode pelaksanaan, metode yang ditawarkan, metode pendekatan. Kalau menurut saya ini nggak terlalu perlu Bu, yang metode yang ditawarkan, metode pendekatan, tapi langsung ke tahapannya aja. Apa saja yang akan ya langsung X-nya apa? Ditawarkan saja, tidak perlu pada metode yang ditawarkan, Prof. Iya, ini jadi solusi yang ditawar. Ini kan metode pelaksanaan ya. Metode itu kan how to. Bagaimana melakukan. Kalau solusi yang ditawarkan kan sudah dibahas di sini. Ya, ini kan intinya mengapa solusi itu penting kan dijawab di sini. Nah, yang metode itu hanya menjawab bagaimana solusi itu dilaksanakan. Bagaimana solusi dilaksanakan. Ya kan berarti tahapan pelaksanaan. Pertama mungkin dengan survei tadi, yang kedua dengan FGD, kemudian yang ketiga FGD dengan brainstorming, yang keempat mungkin
rapat khusus ya dan seterusnya tergantung dari skenario yang akan Ibu lakukan itu. Kemudian jangan terlalu panjang, jangan terlalu banyak tahapannya ya. Karena nanti berarti tahapannya dikurangi ya, ya, Prof. ya dibuat aja FGD 1 tentang apa, FGD 2 tentang apa, FGD 3 tentang apa, terus kemudian penyusunan draft dokumen pendampingan misalnya. Jadi 3 atau 4 kegiatan gitu, biar nggak terlalu luas ya. Karena dananya kan juga nggak banyak. Misalnya FGD 1 itu sudah menghabiskan uang misalnya 5 juta. Kalau dia hanya 25 kan 4 kali FDWG sudah habis. Ya. Ya kan berarti dia SPJ-nya nanti ke apa namanya? Konsumsi kayak gitu toh, terus kemudian mengundang masyarakat. Ya, ketika mengundang masyarakat untuk diskusi, itu kan juga kita harus memberi misalnya uang saku karena dia tidak bekerja kan ketika Ibu undang. Nah, itu sudah habis di situ ya. Jadi hanya diskusi-diskusi saja sudah habis uangnya ya 25 juta itu. Ya. Oke, saya kira itu. Siap, Prof. Terima kasih Kemudian banyak atas tadi terkait masukannya. dengan apa namanya MBKM ya, mahasiswa yang dilibatkan itu tadi sudah atau belum ya di atas? Sebentar saya cari. Belum ada, Prof. Nah, itu perlu Saya lupa, ditambahkan. ya. Ya, Untuk ditambahkan. MBKM-nya mahasiswa yang dilibatkan ini saya tidak memasukkan, Prof. Terus luarannya juga. Nanti itu akan dimuat di jurnal apa, terus kemudian kalau video kan bisa ya, kemudian artikel media massa, dan disebutkan jurnalnya misalnya jurnalnya Uniprima, videonya nanti diunggah di LP2M, kemudian artikelnya di media massa lokal ya, yang online, terus mahasiswa yang dilibatkan berapa, nanti dia akan diklaim ke mata kuliah apa, minimal kan 5 SKS ya. Jadi mahasiswa yang kita libatkan di dalam PKM itu akan mendapatkan 5 SKS kegiatan. Ya, itu mata kuliah apa? Misalnya mata kuliah yang membahas tentang sosiologi biasanya ya, sosiologi atau kebetulan untuk mata kuliah saya, Prof, saya pengampu mata kuliah implementasi kebijakan. Oh, ya itu bisa. Bisa bisa diklaimkan ke situ. Baik. Siap, Prof. Cukup ya? Terima kasih, Prof, atas masukannya. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Prof atas penjelasan yang telah diberikan. Ini ada yang raise hand dari Bapak Muhammad Nasir. Kita persilakan dulu Pak Nasir. Baik, terima kasih moderator, Prof Indarto yang kami hormati serta atas sharing yang kami berikan. Pertama, terima kasih atas informasi yang sangat berharga hari ini. Artinya kami tercerahkan akan kegalauan setelah pengumuman pendanaan biasanya. Ya, sering proposal kami yang diandalkan justru tidak didanai, justru proposal yang kira-kira yang justru tidak terlalu tapi lengkap secara administrasi, justru tidak, ya justru yang didanai adalah itu. Kemudian yang menjadi keresahan juga, Prof, dari judul-judul juga yang ditampilkan tadi yang didanai, kalau tidak salah hanya satu yang dari kependidikan. Nah, ini kami punya pengalaman juga 4 tahun terakhir, sepanjang riwayat mengusulkan proposal, baru 1 kali ada proposal kami yang didanai terkait dengan pendampingan guru. Waktu itu terkait dengan perubahan K13 menjadi K13 yang lebih kompleks itu, di mana kami menyasar penggunaan model terbaru yang direkomendasikan untuk dilatihkan ke guru-guru. Selebihnya tidak ada lagi proposal yang dari kependidikan yang didanai. Kami berharap bahwa riset kami itu bisa dibawa ke pengabdian. Tetapi apakah memang pengabdian bidang pendidikan itu memang tidak terlalu inilah di mata reviewer, sehingga kami pun melihat yang lolos itu ya kalau bukan ilmu terapan, teman-teman di kesehatan dan pertanian justru punya peluang yang lebih banyak mengarah ke situ. Itu mungkin Prof yang bisa kami sampaikan, mungkin ada kejelasan sehingga teman-teman di kependidikan ini bisa berbicara banyak juga lah
Jangan memilih tema-tema yang mungkin tidak, sekalipun dibenarkan untuk ke arah sana. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Nasir atas pertanyaan yang diberikan. Ya, sangat menarik pertanyaan yang diberikan dari Pak Muhammad Nasir terkait pengabdian, karena pada umumnya kita lihat itu arahnya ke seperti pertanian, ke bidang-bidang yang ilmu-ilmu terapan. Nah, bagaimana dengan pengabdian yang terkait dengan pendidikan, Pak? Ya, kita silakan. Baik, sebentar. Ini pertanyaannya mudah, tapi jawabnya sulit, ya, karena curhat ya. Saya curhat juga ke Pak yang tanya tadi, Pak siapa ya? Nah, kan Bapak curhat toh tadi, proposalnya kok nggak diterima-terima, ya, Pak Muhammad Nasir. Nih saya share screen Pak ya, biar jenengan tahu tidak hanya sampean tok yang menderita, ya, banyak yang menderita juga. Nah, ini sudah kelihatan, ya. Saya proposal DRTPM ini ya. Berapa proposal yang saya bikin Pak? 20 Pak. Ya. Ini mulai 1, 2, 3, 4. Kelihatan kan yang saya share? Ini benar Pak proposal Pak. Kalau nggak percaya ini lihat nih. Nah itu 20 ya, tahun kemarin saya ajukan itu hanya 1 yang lolos. Hanya 1 yang lolos dan itu bukan pengabdian. Jadi mana tadi? Nah ini dari sekian banyak itu yang didanai hanya ini Pak, MSSD Smart Dryer ini. Ini penelitian. Yang pengabdiannya tidak ada yang lolos. Nah terus kemudian kita konversi ke proposal internal. Alhamdulillah ada 3 yang lolos. Itu lebih banyak mana yang Bapak buat dengan yang saya buat? Ya. Masih banyak Prof dapat. Ya. Terus belum yang proposal BRIN, RIM juga ada. Ya. Kemudian proposal internal jelas ya. Jadi proposal Dispro, proposal TERA ini juga saya bikin. Ya. Ada juga yang ke DRK itu kita bikin hanya hampir 30 judul proposal gitu. Diterima hanya 8 dan berapa. Jadi kompetisi di Indonesia seperti itu. Jadi kalau Bapak itu masih kecewa, kalau saya sudah anti kecewa ya. Jadi putus cinta boleh, tapi jangan sampai putus asa. Nah, gitu. Putus cinta kan bisa disambung lagi toh Pak. Nah kalau putus asa enggak boleh, enggak bisa ya. Itu jadi apakah ada kecenderungan misalnya FKIP dikesampingkan? Ya kalau saya juga bisa membalas pertanyaan loh, itu orang FKIP kan sudah banyak proyek-proyek apa misalnya PGSD macam-macam ya, itu fakultasnya seperti terminal sekarang kalau FKIP itu banyak kegiatannya gitu. Ya mungkin karena tidak ada yang mengusulkan ke pengabdian gitu. Tapi kalau dilihat tidak ada sih istilahnya bahwa tahun ini itu ada prioritas untuk yang non FKIP itu tidak ada. Adanya itu hanya 5 bidang itu ya. Kita kembali ke yang saya presentasikan kemarin. Jadi strateginya kalau mau fight di PKM itu, kalau nggak salah ada di, saya sudah share screen belum? Saya share screen lagi ya, sebentar. Kita ikuti panduan aja, misalnya materi launching sosialisasi hibah pengabdian ini. Nah ini Pak, ya acuan kita ini aja. Nah ini kan perbandingan antara dana ini dana tahun 2021, 2022 juga nggak beda jauh ya. Ya. Ini kan ini 0, T kan, kayak ini kan 1,2 T. Ini 54 miliar, ini 1,2 hampir 1,3 triliun untuk riset untuk pengabdian. Nah, di 2022 lebih parah lagi karena dana riset itu 1 T dipindahkan ke Kedereka. Makanya saya bermain di Kedereka lebih banyak. Alhamdulillah dapat banyak ya. Kalau Bapak tahu sekarang ini saya memperoleh dana Kedereka itu hampir sekitar 3,5 M
dengan 8 judul. Itu pun belum turun uangnya. Bagaimana coba? Ya. Saya mau curhat ke siapa? Oke. Nah, ini kita fokus pada kira-kira apa yang diprioritaskan ya. Yang diprioritaskan kan ini Pak, pengabdian kepada masyarakat 2022. Asumsinya 2023 sama, maka kita fokusnya pada green economy atau blue economy atau pariwisata, teknologi dan alat kesehatan, teknologi digital. Kan ini tidak menyebut bidang, Pak. Bidang pendidikan yang terkait dengan green economy juga bisa. Bidang pendidikan yang terkait dengan blue economy juga bisa. Bagaimana misalnya masyarakat pesisir yang umumnya itu tertinggal, pendidikan di sana itu bagaimana kita bisa berkontribusi sebagai guru, sebagai orang KIP bisa berkontribusi meningkatkan pendidikan di masyarakat pesisir. Kan banyak itu sepanjang pantai Sulawesi itu. Nah, kan berarti banyak di situ, tapi fokusnya bukan metode pendidikannya, tapi pada blue ekonominya, misalnya begitu. Masyarakat pesisirnya lah ditingkatkan itu, ke pariwisata, teknologi dan alat kesehatan itu. Jadi kita harus open mind ya, jangan hanya wah ini metode saya kayak gini. Mungkin kalau pengabdian itu lebih ke pragmatis ya, lebih ke apa yang bisa bermanfaat untuk masyarakat itu, yang terkait dengan bidang kita. Saya kira banyak lah ya, apalagi guru kan sangat sangat dibutuhkan di masyarakat itu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan itu ya. Kalau mungkin kurikulum mungkin di penelitian ya, atau misalnya mau diimplementasikan ya ambillah salah satu sekolah itu ya, tapi dikaitkan dengan tema umum ini, green economy, blue economy, pariwisata, teknologi alat kesehatan, teknologi digital. Nah, itu apakah sulit? Ya menurut saya nggak sulit, tergantung kita pinter-pinter. Kalau bahasa kasar saya itu pinter-pinter kita ngecap gitu loh. Ya pinter kita bisa membuat bla 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 gitu. Nah itu aja sih sebetulnya. Gitu. Ya jadi tidak tepat kalau misalnya dari FKIP dikesampingkan gitu. Ya. Oke, saya kira itu Pak. Jadi ya kita coba lagi lah dengan fokus pada yang 6 bidang tadi. Green economy, blue economy, sama pariwisata, ekonomi digital, dan kesehatan itu. Terima kasih Prof. Idhar atas pencerahan yang telah diberikan. Ya, Mas ada pertanyaan tadi untuk satu dari Ibu Harmin ya. Ya, Ibu Harmin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas kesempatannya, moderator. Terima kasih. Begini Prof, saya termasuk salah satu dosen baru ya Prof yang pengalaman serta pengetahuannya masih sangat dangkal. Saya ingin bertanya Prof tentang PKM ini. Apakah boleh mengusulkan PKM? Basic saya di Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Apakah boleh mengusulkan untuk nanti ke pertanian Prof? Usulannya itu tentang pertanian. Tapi saya mengajar di program Manajemen Studi Perairan Prof. Tapi basic ilmu saya ada sedikit pengetahuan tentang itu Prof. Terima kasih. Boleh, saya jawab langsung ya, Mas Rizal. Boleh Bu, hanya mungkin sumber daya perairan itu kan irigasi kan dipakai toh di situ nanti, ya terkait dengan tata air dan sebagainya. Nah, sumber daya perairannya ini fokusnya ke perikanan atau ke termasuk juga air untuk irigasi gitu? Sebenarnya rancangan saya ini Prof mungkin lebih masuk ke teknologi. Usulan saya itu nantinya ingin memanfaatkan klimograf Prof untuk pengembangan tanaman seperti itu Prof. Oh ya bisa, enggak apa-apa. Ini masih dalam nanti ditambahkan anggota yang relevan itu. Anggota yang sudah diupload proposalnya Bu? Belum Prof, masih sebatas di pikiran Prof. Oh ya itu yang enggak baik, hanya dipikirkan nanti bikin pusing. Lebih baik kalau ada ide itu jangan dipikirkan saja, tapi langsung dituliskan gitu, sehingga tidak membebani pikiran kita gitu ya. Itu baik Prof. Jadi langsung ditulis saja Bu. Kalau ditulis terus disubmit, nanti kalau sudah disubmit kan tahu oh ditolak, sakit kan.
nanti submit lagi, tolak lagi, sakit lagi kan. Nah, sakitnya kan di sini. Ya, tapi nanti kalau saya prinsipnya begini, kalau saya tidak submit, ya jelas tidak dapat. Tapi kalau saya submit kan ada 2 peluang, diterima atau ditolak. Kan gitu aja. Ya. Lama-lama kan ya, berhasil. Ya. Saya kira begitu ya. Baik, ada lagi silakan. Ya, terima kasih atas pencerahan yang diberikan. Ya, kami masih membuka sesi pertanyaan, Bapak Ibu. Buat yang ingin mengajukan pertanyaan atau ingin memberikan proposal, mengajukan proposal yang telah dibuat untuk diberikan review oleh Bapak Representatif kita pada hari ini. Ya, kami persilakan. Ya, sekedar mengingatkan juga, link absen telah dikirim di kolom chat. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir pada hari ini. Ya, kami masih membuka sesi pertanyaan untuk Bapak Ibu dosen. Masih ada Bapak Ibu? Ya, kita masih tersisa waktu kurang lebih 10 menit. Kami masih persilakan untuk Bapak Ibu dosen yang masih punya pertanyaan atau yang masih ingin curhat terkait proposal PKN. Ya, masih ada waktu kurang lebih 10 menit sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini. Baik, saya sambil nunggu pertanyaan ya. Bapak dan Ibu lihat ini ya, ini folder saya. Ya, ada 1 sampai dengan berapa? 36 kan? Ya. Itu adalah proposal yang saya bikin selama bulan Februari sampai dengan bulan Mei. Ya. Untuk yang apa namanya? Kelihatan yang saya share ya? Kelihatan, Bro. Oke, ya itu. Jadi seharusnya seperti saya sudah tidak perlu kan membuat proposal macam-macam gitu, cukup kalau sudah profesor itu dari gajinya aja udah cukup kan sebetulnya untuk hidup gitu, untuk hidup pribadi gitu. Tapi saya masih membuat seperti ini ya, karena saya punya tim membina asisten dan dosen-dosen muda itu ya supaya mereka tetap bisa berkegiatan gitu ya. Jadi ini juga kita bekerja ya berbulan-bulan untuk misalnya menghasilkan satu proposal ya. Ini bisa menjadi alternatif ya, alternatif kita karena nulis proposal ini tidak terlalu sulit, hampir sama dengan pengabdian itu ya. Nanti mungkin pada sesi offline ada 1 sesi ya, kebetulan dari Uniprima kan kemarin sudah ada 1 yang lolos ya, itu bisa ditularkan apa namanya virusnya itu ke yang lainnya ya. Saya tinggal menambah apinya aja gitu. Nah, kita coba fight di sini ya. Karena peluang di pengabdian itu sangat sempit ya, 1:14. Kalau di sini kan dari misalnya 5.000, 1.000 dapat, kan berarti 1:5. Nah, kalau saya melihatnya seperti itu ya terkait dengan pulang. Kerjanya akan sama capeknya ya, menulis ini dengan menulis itu gitu. Ya. Saya kira itu Bu. Jadi tetap semangat ya. 1.000 langkah tidak akan tercapai ya kalau kita tidak memulai. Itu 1 ya kan, 1.000 langkah tidak akan tercapai kalau kita tidak mulai. Terus yang kedua ya, setelah kesulitan pasti akan ada kesulitan yang lebih sulit lagi, baru kemudian datang kemudahan. Itu di Quran seperti itu loh ya. Jadi ya kalau memang tidak mau bikin proposal, tidak mau nulis, ya jangan jadi dosen, jadi pengusaha, ngomong tok uangnya jalan, kita dapat uang. Nah kalau kita sebagai dosen kan memang itu kan Bapak dan Ibu ke Uniprima itu cari apa? Cari uang atau cari kerjaan dulu?
Waktu melamar ke Pak Ambo itu loh, kan cari kerjaan. Sekarang dikasih kerjaan, jangan mengeluh. Kalau dulu ke Pak Ambo, Pak saya mau minta cari jodoh, dikasih jodoh sama Pak Ambo. Atau mau cari uang itu, nanti dikasih kerdus sama Pak Ambo, suruh ya kamu berdiri di perempatan ini ada kerdus sana cari uang gitu. Ya, jadi dosen itu nanti banyak sekali pekerjaan yang menurut kita tidak cukup waktu 24 jam itu untuk menghandle semua pekerjaan. Sekarang aja misalnya, habis ini terus kemudian ngajar, habis ngajar nanti bikin proposal, mikir metode pembelajaran dengan Pak siapa itu. Ya terus lain kali proposal penelitian, proposal pengabdian, belum ngurusi anak, nggak nutut waktunya, ya itu. Tapi itu resikonya, ya. Jangan dibayangkan dosen itu enak itu, enggak ya, tambah lama juga tambah banyak pekerjaan itu, sehingga harus ada strategi, harus ada bagaimana memanage waktu dan sebagainya, harus bisa bekerja sama dalam tim gitu. Kalau semuanya dikerjakan sendiri enggak mungkin selesai itu ya. Saya kira begitu ya. Jadi ada ide apa silahkan ditulis ya, apakah nanti jadi penelitian atau jadi pengabdian atau jadi bahan ajar, ya minimal itu yang ada di kepala dikeluarkan gitu aja, supaya tidak menemuin kepala nanti jadi penyakit. Saya kira begitu. Ada lagi pertanyaan? Ya, terima kasih Prof atas penjelasan yang diberikan. Ibu Harmi mungkin ada pertanyaan kembali. Saya lihat raise hand di sini di monitor. Ibu Harmin ada pertanyaan? Tadi saya lihat raise hand di monitor. Sudah Pak, sudah. Sudah tadi. Ya. Oke, Pak. Sepertinya sudah cukup ya. Ya, sepertinya sudah cukup. Sudah tidak ada pertanyaan. Dan besok libur atau masih ada agenda? Sepertinya untuk PKM libur. Oke, berarti saya yang libur ya. Sampean tetap kerja lo ya. Oke, alhamdulillah ada libur. Baik, terima kasih banyak Prof atas pencerahan-pencerahan yang telah diberikan pada pagi hari ini. Yang mudah apa yang telah kita sampaikan ini bisa segera dieksekusi atau diaplikasikan dalam penyusunan proposal PKM. Nah, sekedar informasi buat Bapak Ibu yang telah memiliki draft, silakan di-upload kembali pada link yang telah disediakan oleh Prof. Ya, jadi di-upload aja, nanti sambil saya menunggu sesi berikutnya saya bisa ngecek lah, minimal sudah ada judulnya atau belum gitu. Jangan template kosong terus itu. Ya, siap Prof. Ya, jadi silakan Bapak Ibu tinggal di-upload saja pada link yang telah diberikan. Nanti akan direview kembali, diberikan sedikit arahan-arahan dan tambahan-tambahan ya untuk melengkapi ya agar mudah-mudahan proposal nanti yang kita susun ini bisa lolos di kementerian. Amin. Rasa cukup untuk hari ini. Sebelum saya mengakhiri, saya kembalikan dulu ke host kita, Bapak Dr. Makiani. Terima kasih Bapak Samsur Rijal selaku moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Prof. Indarto, dan kami mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Ibu dosen yang meluangkan waktu untuk hadir di dalam acara data sharing ini. Banyak sekali pengetahuan dan sharing ilmu dari Prof. Indarto yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga apa yang telah di-sharekan kepada kita tadi itu dapat bermanfaat dan dapat kita implementasikan. Perlu kami sampaikan bahwa untuk besok sebenarnya ada kegiatan data sharing, penulisan buku ajar dan buku teks lainnya, namun data share kita sementara di asesmen lapangan di Palopo. Jadi beliau minta izin untuk 3 hari tidak melakukan Zoom meeting untuk pelatihan buku ajar. Jadi nanti kita akan bertemu kembali di hari Senin tanggal 3 Oktober untuk Prof. Indarto itu adalah pelatihan buku artikel. Oh ya, insya Allah.
tanggal 3 ya. Setelah itu 4, 5, 6, 7 saya izin ya karena ada LPDP itu, wawancara LPDP. Ya, nggak tahu nanti sayangnya nggak ada tanggal 32 ya. Kalau ada tanggal 32 kita selesaikan di tanggal 32 aja. Oke, Bro. Nah, Ada. Terus untuk data share Dr. Asis itu kita kembali bertemu dalam pengembangan dan pemutahiran kurikulum di tanggal 3 hari Senin insya Allah. Berarti hari Senin padat. Oke, Prof. Dua kegiatan data sharing di tanggal 3 Oktober 2022. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya izin live. Bapak Ibu yang ikut di kegiatan penulisan artikel ilmiah dan buku pengembangan dan pemutahiran kurikulum, mohon kiranya progres luarannya di-upload di link untuk artikel, kemudian untuk kurikulum mohon kiranya mengirimkan ke email LPPM. Karena kayaknya ada di antara yang Bapak Ibu yang sudah ada 2 sesi paralel mengikuti 2 kegiatan atau sampai 3 kegiatan. Terutama yang kurikulum nanti. Kurikulum tak Bu Fatma, kita upload nih. Ya. Kurikulum itu profil lulusan, kemudian deskripsi, kemudian dibuat tabel, kemudian profil lulusan dikaitkan dengan CPL, kemudian dikaitkan dengan profil lulusan. Itu ada tabelnya di program PPT yang telah dibagikan sebelumnya. Tapi kami panitia akan membuatkan draft, jadi tinggal Bapak Ibu mengcopy saja. Absennya mana dipakai Pak Yani? Absennya ada dikirim di chat ya, tadi Pak. Ya karena setiap pertemuan itu beda Pak. Belum ada saya lihat. Oke, saya kirim ulang ya Pak. Ya, sudah saya kasih. kirim ulang Pak. Draftnya nanti diambil di mana Pak? Yang tinggal ininya. Yang mana Pak? Yang mana Bu? Yang tadi kita bilang Pak, yang katanya tinggal copy nanti ininya draft untuk kurikulum. Kami akan share di grup khusus untuk pelatihan kurikulum Bu. Oh ya Pak, terima kasih. Pak Yani, kalau tidak di grup itu berarti tidak boleh gabung pelatihan ya Pak Yani? Lebih secara kewajiban tidak, tetapi untuk support dari kegiatan supaya ada juga bukti bahwa sudah melakukan kegiatan dan sertifikatnya dinilai lebih dari 32 jam, nanti harus ada luarannya Pak. Jadi kalau misalnya tidak kita hasilkan luaran, jadi kami akan kasih sertifikat yang di depan saja, bahwa dia telah mengikuti kegiatan data sharing dari tanggal sekian. Tapi karena tidak ada luarannya, belakang sertifikat itu tidak kami berikan Bapak. Pak Yani, saya kan tugas belajar, otomatis tidak bisa mengusulkan pengabdian kan? Ya.